Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya harap Anda tetap ceria, tetap sehat, tetap semangat ya teman-teman. Walaupun saat ini saya perhatikan crypto market itu mengalami dump betul-betul luar biasa, cukup parah ya teman-teman. Ya, apakah teman-teman masih bisa tertawa, masih bisa bersuka cita dalam kondisi begini? Saya sih santai-santai aja teman-teman, karena saya sudah mengamankan ya, saya sudah mengamankan resiko dalam berinvestasi. Jadi ya santai-santai aja teman-teman ya. Nah, teman-teman saya mau menginformasikan hari ini crypto market secara overall itu betul-betul bearish cukup parah, cukup dalam ya. Global crypto market cap ini saat ini ya 30.351,5 triliun atau sudah drop dalam 24 jam terakhir ya 9,64% ya 9,64%. Ini biasanya day to day, kalau kita bilangnya kalau di saham biasanya year on year, month on month. Kalau ini day on day ya, DOD. Jadi dalam 24 jam terakhir 9,64%. Dan seperti yang saya selalu bilang teman-teman ya, kalau Anda melihat seperti ini, coba Anda lihat the big three. Nah, babak belur bukan? Babak belur pada porsi yang hampir sama teman-teman. Bitcoin saja drop 5,99%, Ethereum juga tidak kalah dropnya 5,94%, Binance juga 4,89%. Ya, ini the big three-nya aja udah begini, teman-teman. Ya, tambah lagi Tether ya, USDT 0,81, Solana minus 9,26, Cardano minus 6,97, ya, Ripple juga minus 6,7. Ini nggak kenal ampun, teman-teman. 10 besar minus semua dan cukup dalam. Kita perhatikan sampai 15 besar juga minus semuanya. Ya, teman-teman, kita coba lihat telusuri lebih jauh lagi sampai 30 besar itu juga minus semuanya. Waduh. Bagaimana dong? Pertanyaannya, terus gimana Bang nih? Jangan-jangan udah tamat nih, udah kiamat. Ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat, coba kita cek ya. Ini baru cuma ada satu, Phantom ya. Ini bagus juga kayaknya. Nanti saya coba review ya. Saya coba cek nanti dia ini token apa ini, kok cukup sakti ya. Orang pada jatuh semua, dia naik sendiri nih ya. Oke, kalau kita lihat sampai 40 besar ya ambruk semua. Ya, sampai 50 besar baru ada 3 yang up begitu ya. Coba Anda scroll terus ke bawah sampai 100 besar. Ya, teman-teman. Nah, tuh. Ya kan? Nah, ambruknya juga nggak karu-karuan. Kadang-kadang ada yang 10 lebih, ada yang 11 nih. Revenue coin. Wih, luar biasa ya. Oke, Anda mau sebutkan token apa? Ayo. Semuanya seperti itu ya. Nah, teman-teman, saya di tengah-tengah market crash ini, kita nggak boleh panik ya. Begitu. Jadi, saya mau memberitahu filosofi investasi. Ya, ini saya sudah buat tadi di Twitter saya ya, teman-teman. Karena saya pikir kalau di Twitter dia jauh lebih cepat pengkomunikasiannya. Jadi, begini loh teman-teman. Yang pertama, saya mau memberitahu, ini kan Benjamin Graham ini dikenal ya, terkenal sekali beliau sebagai bapak investasi. Memang di dunia stock market beliau paling terkenalnya. Tetapi menurut pendapat saya,
filosofi ataupun prinsip-prinsip yang beliau ajarkan juga banyak sekali yang bisa diterapkan di crypto market, teman-teman. Contohnya dari segi definisi. Nah, ini yang sering salah kaprah, teman-teman, ya. Ibaratnya Anda mau bertarung seperti itu, ya, tidak dibekali oleh mindset, pengetahuan dan mental yang benar, hanya diperlengkapi oleh senjata saja. Apa itu? Yaitu uang, dana. Nah, seringkali kalau di grup itu saya kadang senyum aja, kadang mau ketawa kalau datang-datang, baru juga bergabung, ujuk-ujuk tiba-tiba, info dong koin-koin micin yang prospek bisa terbang. Boh. Coba, itu saya rasa di setiap grup ada seperti itu. Nah, saya mau memperlengkapi dulu secara singkat ya, pelan-pelan ya. Jadi, apa sih sebetulnya investasi itu? Ini dulu ya, Anda harus tenang dulu, dengar dulu baik-baik penjelasannya. Baru pelan-pelan buat, pelan-pelan dibikin, teman-teman. Supaya Anda nggak kejebur-kejebur aja kerjanya. Jadi, sehingga ya keuangan Anda mengalami pertumbuhan tentunya, bukan? Nah, Benjamin Graham along with David Dodd attempt a precise definition of investing and speculation in their seminal work security analysis. An investment operation is one which upon through analysis promises safety of principal and satisfactory return. Jadi mereka berdua, Benjamin Graham dan David Dodd ini ya, bapak investasi ini, itu berusaha mendefinisikan sepresisi mungkin, setepat mungkin tentang apa itu investasi dan spekulasi ya, dan mereka tulis itu di dalam sebuah buku. Saya ada bukunya ini, teman-teman ya. Nah, sementara saya baca Security Analysis, dan itu sudah dari tahun 1934 di launching ke publik, teman-teman. Jauh sebelum ada crypto market. Crypto market tuh adanya tahun berapa ya? Coba nanti dicek ya. Nah, ini beliau sudah bilang, apa itu investasi? Sebuah investasi adalah satu operasi atau satu pekerjaan di mana setelah Anda melakukan analisis, ya, kemudian ada semacam janji atau keterjaminan keamanan, safety of principle, baru kemudian ada satisfactory return, ada return ya, imbal hasil atau keuntungan yang memuaskan. Jadi tadi saya sudah bilang ya, itu kan bahasa Inggris ya, saya terjemahin sendiri nih. Jadi saya udah bilang tadi di Twitter ya, silakan Anda retweet lah ya. Coba Anda teman-teman lebih sering ya berkunjung ke Twitter saya, karena ada banyak hal juga yang saya sering tweet-tweet di situ, hal-hal yang praktis dan singkat-singkat, karena kan Twitter nggak boleh panjang-panjang ya. Seperti itu. Kunjungi juga Instagram, seperti itu. Karena kalau membuat konten video itu waktunya agak jauh lebih lama daripada Twitter ataupun Instagram atau Facebook atau Hardbook atau yang lain. Kalau membuat video konten di YouTube itu butuh waktu lah, paling enggak setengah jam atau 45 menit satu video, cukup lama ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya berusaha menjelaskan ya. Jadi dari tweet sebelumnya saya bilang ada 3 hal penting dalam berinvestasi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah analisisnya dulu loh, teman-teman, bukan nyemplungnya dulu. Habis itu Anda nyangkut, habis itu baru Anda analisa, ini token apa ya, kok gue nyangkut gitu. Bukan begitu, itu kebalik, teman-teman ya. Jauh sebelum Anda meletakkan uang Anda atau membeli token atau koin tertentu, yang dilakukan pertama kali adalah analysis ya, begitu. Jadi kemarin waktu di Gathering Bali saya sudah bilang RTIS, RTIS, seperti itu loh, teman-teman. Jadi reading, Anda harus melakukan reading, baru thinking, seperti itu ya. Nah, itu ada di tahap analisis. Baca dulu baik-baik white papernya, timbang-timbang dulu, baru thinking, pikir-pikir lah, kira-kira bagus nggak ya koin ini ya, begitu. Siapapun youtubernya, termasuk saya, siapapun youtubernya, karena mereka pasti akan selalu bilang do your own research. Jadi Anda juga nggak boleh mempersalahkan youtuber atau influencer manapun kalau Anda mengambil satu keputusan, karena uang Anda, keputusan di tangan Anda. Jadi RT ya, reading and thinking, baca baik-baik, pikir baik-baik, timbang baik-baik. Itulah analysis. Baru investing, letakkan dana. Anda mau ketika investing pun, itu pun harus ada strateginya.
Ada orang udah bagus begitu kan, misalnya Buff Doge, dia langsung beli 10 juta misalnya atau 5 juta. Pakai strategi juga teman-teman. Mengapa? Anda punya mungkin 5 juta budget. Coba beli 1 juta dulu begitu, atau 1,5 juta, misalnya budgetnya 5 juta ya. Kenapa? Kita kan tidak tahu teman-teman, who knows gitu. Setelah Anda beli justru malah ambruk marketnya. Contohnya hari ini, coba. Ya udah ambruk begini terus mau ngomong apa? Susah kan? Begitu. Jadi itu yang namanya saya selalu tekankan, financial risk management. Sekali lagi saya sudah ngomong berulang-ulang, dan tadi juga di grup pahlawan kripto di tempat saya ya, saya sudah ingatkan teman-teman. Saya sudah ingatkan bahwa dari awal nih ya, saya sudah bilang kan, saya selalu menekankan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi di crypto market sedari awal. Hari ini crypto overall jatuh ya, minus 9,64%. Tadi saya sudah tunjukkan di CoinMarketCap ya. Perkiraan saya itu masih akan jatuh lagi beberapa persen lagi secara summary ke depannya. Mungkin dia akan turun-turun, naik dulu, naik, habis itu turun lagi. Tapi secara overall ya, dia bearish, masih akan turun lagi. Mengapa? Karena isu tapering off itu baru akan selesai Maret atau April. Ditambah lagi Cina dan India yang begitu kuat dan sangat dominan secara demografi, jumlah penduduknya itu betul-betul sangat berdampak ya. Jadi makroekonomi itu berpengaruh besar terhadap bukan hanya stock market tetapi juga crypto market juga. Mungkin market-market yang lain juga, teman-teman. Ya, kalau Anda lihat juga di pasar saham nggak jor-joran juga naiknya di bulan Desember ini. Apalagi biasanya kalau misalnya window dressing isunya bulan 12, biasanya udah pada berterbangan itu saham. Ini nggak, biasa aja. saya melihatnya biasa aja begitu. Ya, oke ya. Nah, jadi setelah analisa baik-baik, harus ada yang namanya keamanan. Begitu, jangan jadi malah hilang uangnya. Begitu, waduh, ini gimana? Masuk sini loss, masuk sana rakpul, masuk situ scam, masuk sini honeypot. Ya, teman-teman. Jadi harus ada unsur safety-nya dulu seperti itu. Bagaimana Anda mengamankan uang Anda? Nah, jadi di materi pertama di kelas VIP 3 agak sedikit berbeda. Saya buat materinya dibanding VIP 1 dan VIP 2. Ya, saya bertanya lebih dulu. Saya nggak langsung share materi, nggak. Saya tanya lebih dulu. Ya, karena pertanyaan saya itu akan memancing nomor 1 dan nomor 2. Ya, saya harus putar karena di otak orang-orang ini ya, bagaimana caranya mengubah masuk ke kripto 1 juta ujuk-ujuk ya minggu depan udah jadi 1 miliar. Ini udah menurut saya udah pada korslet otaknya, karena itu banyak jadi sangkuters. Ya, teman-teman. Jadi safety, bagaimana mengamankan aset Anda, uang Anda, dana Anda itu terlebih dahulu. Ya, setelah analisa, barulah kita berharap yang namanya return. Itu pun return dikatakan ya proporsional lah, nggak juga segede-gedenya. Saya punya istri teman saya, teman-teman, saya sudah share itu di grup. Ya, dia share lah sama istri saya. Itu sudah di depan mata loh, 600%. 600% sudah di depan mata naiknya, cuannya. Tapi dia nggak TP-TP. Akhirnya rakpul. Jadi ya tinggal gigit jari, bukan? Nah, jadi return itu saya harus wanti-wanti ya, jangan serakah gitu. Berapa targetnya? Jadi Anda harus punya target dulu dari awal. Begitu. Kalau saya seperti saya nggak muluk-muluk kok begitu ya. Misalnya saya ikut Fairlance begitu. Saya dapat 100-200% aja udah bersyukur banget loh saya. Begitu. Yang penting bagi saya itu adalah saya konsisten dan dana saya aman. Jangan nanti begini teman-teman, Anda berharap segede-gedenya, taunya sama developer dia utak-atik SP-nya, slippage-nya. Habis itu dia utak-atik jadi 70%, Anda nggak bisa keluar malah. Jadi sebelum developer itu berpikir tanda kutip lah ya, berpikir jahat, tanda kutip ya, ngerjain para holder, lebih baik walaupun cuma 100-200% Anda TP. Setelah itu mungkin terbang lagi setelah Anda TP. Jangan nyesal, karena bagi kita lebih penting keamanan daripada return yang tanda kutip seolah-olah gede padahal nggak bisa di swap. Ayo, kamu mau pilih yang mana? Misalnya Anda punya modal masuk 500.000 misalnya ke satu token A misalnya, atau baru Fairlance misalnya masuk. Di depan mata 500.000 udah berubah jadi 1,5 juta.
Misalnya gitu loh ya. Nah, terus Anda nggak TP-TP atau Anda TP, pilih mana? Kalau di TP, Anda dapat 1,5 juta, berarti cuan bersihnya anggaplah 1 juta ya. Potong selipnya saya anggap nggak saya hitung lah ya. Anggap 1 juta, begitu. Aman. Tiba-tiba itu kan dari 100% menjadi 300%, bukan? Tiba-tiba dia tembus sampai 1000%. Jadi Anda tadi 500.000, tiba-tiba misalnya jadi 5 juta. Mau pilih mana? Tapi setelah 5 juta di swipe nggak bisa-bisa. Ya, mau Anda pasang juga SP-nya sampai 90%, dia nggak bisa-bisa gitu loh. Ayo pilih mana? Ayo, gitu loh teman-teman. Disitulah makanya saya bilang bagi Anda yang trading harus punya trading plan. Plan loh teman-teman, harus planning. Jadi jangan segede-gedenya ajar aja terus. Anda nggak tahu bahwa Anda pernah lelah, mungkin Anda butuh tidur, pas tidur marketnya dikerjain, bangun-bangun. Yang tinggal gigit jari. Oke teman-teman ya, segitu dulu. Jadi terus gimana Bang sekarang kondisi seperti ini? Saya rasa lebih baik wait and see. Menurut pendapat saya loh ya, lebih baik wait and see. Karena ibaratnya ini seperti gelombang, kita nggak tahu teman-teman. Ini mau sampai sejauh mana, I don't know gitu. Bitcoin misalnya ini udah 679 juta. Yang lalu kan sempat all time high hampir 1 miliar. Udah jauh ini teman-teman. Udah hampir 30% ini drop ya si Bitcoin ini. Saya tidak tahu apakah dia bisa tembus nanti ke 500 juta turun lagi. I don't know. Begitu juga Ethereum, begitu juga Binance. Anda tahu nggak Binance pernah sampai 4, sekian juta, 4,9 atau 4,8 itu. Saya sih lagi nunggu-nunggu juga ini Binance ini. Kalau dia dikasih sampai 5 juta aja atau 4,9 kayak lalu, wah, mungkin saya akan coba borong deh. Dan saya sudah bilang juga loh ya, beberapa teman-teman, saya sudah kalau Anda perhatikan channel saya itu beberapa dari token-token yang top ini saya sudah mulai review. Saya sudah mulai review ya, dan saya sudah masuk. Nah, Shiba Inu saya sudah ngomong berulang-ulang. Dogecoin saya sudah ngomong kemarin, coba Anda perhatikan. Semoga Anda pertimbangkan supaya apa? Main micin sih enak, bisa terbang ratusan ribuan persen dalam sekejap. Tapi resikonya juga nggak kalah juga teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan saya udah bilang, belilah barang bagus di harga murah. Nah, saya sudah mencoba mereview, ya menawarkan, tapi tetap do your own research ya. Seperti itu teman-teman. Kalau Anda suka silakan, nggak suka juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti beberapa saya akan review lagi yang ini teman-teman, yang papan-papan atas ini. Ripple, Polkadot, Matic, Polygon, Mana, yang macam-macam ini. Yang menurut saya bagus-bagus lah ya. Harganya juga udah murah-murah ya. Mudah-mudahan Anda pertimbangkan seperti itu. Oke teman-teman, jadi saran saya wait and see. Jangan gegabah dalam membeli koin-koin tertentu, apalagi micin-micinan. Dalam 1 minggu terakhir ini juga banyak banget itu yang kena rakpul saya lihat. Hati-hati. Lebih bagus Anda menahan diri. Ya siapa tahu masih bisa kedam 20% lagi crypto market ya kan? Who knows? Saya nggak tahu loh teman-teman. Sekalipun mungkin banyak orang meramalkan atau YouTuber akan naik. Nah, itu namanya ngeramal ya, memprediksi sah-sah saja. Tapi kalau saya nggak berani seagresif itu saya tanda kutip ya memprediksi. Saya tetap ekstra hati-hati ya, kalau apalagi sudah diayun ke bawah begini, aduh, saya nggak tahu ya itu seberapa dalam lagi mereka akan turun seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi saya mengingatkan berhati-hatilah, sangat waspadalah dalam menempatkan dana Anda di kripto. Jangan gegabah ya. Kalau udah turun pun seperti itu Anda lihat banyak, tempatkan dulu sedikit. Ya nggak apa-apa kan? Karena kalau turun lagi, nah kalau Anda udah habis peluru, misalnya punya budget cuma 5 juta katakan, langsung hajar semuanya. Waduh, kalau misalnya ambruk, Anda nggak punya peluru lagi. Mau cari dari mana? Seperti itu. Ya, karena banyak juga yang mengeluh di grup saya lihat ya. Waduh, harganya udah dam, sayangnya gue belum gajian. Nah, udah kehabisan peluru kan? Manage juga pelurunya baik-baik. Oke teman-teman ya, begitu aja ya, hati-hati, jangan gegabah, itu pesan saya. Apapun itu token atau koinnya, lakukan tadi 3 hal ini yang saya bilang tadi ya teman-teman, jangan sampai salah loh ya. Oke, sampai jumpa pada konten selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.